Profesor Dr. Yohandri Bau STMS merupakan guru besar Politeknik Negeri Sriwijaya dalam bidang ilmu energi dan lingkungan. Awal ketertarikan beliau dalam bidang kimia diawali ketika masa SMA, di mana beliau terinspirasi untuk bekerja di dunia industri kimia. Oleh karena itu, beliau memilih berkuliah di jurusan Teknik Kimia Politeknik Universitas Sriwijaya yang terkenal dengan ilmu terapan yang mencetak lulusan yang siap kerja. Pertama, saya memilih teknik kimia itu berdasarkan penglihatan. Ya, pada waktu itu banyak kakak kelas yang bekerja di industri petrokimia khususnya pada saat itu, sehingga pada saat itu saya pilihkan ya pada universitas yang tentunya cepat kerja gitu. Pilihannya adalah Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada tahun 89 saya mendaftar di sini dan diterima di Teknik Kimia. Pada saat awal kita mengikuti Diksarmi kurang lebih 2 minggu di Puslatpur, Batu Raja, sehingga membangun suatu karakter budaya, kedisiplinan, di mana mutu Politeknik itu adalah yang pertama mengedepankan kedisiplinan, keteraturan, dan ketepatan waktu gitu. Tahun 1992, sebelum yudisium, Profesor Yohandri bergabung dengan Politeknik Universitas Sriwijaya sebagai tenaga instruktur. Pada tahun 89 kita masuk, kemudian bersama dengan teman-teman dan tamat di tahun 92. Sebelum yudisium, kita dengan beberapa teman ditawarkan untuk bergabung di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada waktu itu kita belum yudisium, kemudian melengkapi berkas pada saat itu oleh direktur kita Ibu Insinyur Hajamar Lisnar. Setelah itu kita bergabung pada tahun 92 sebagai staf instruktur pada Politeknik Universitas Sriwijaya. Pada tahun yang sama, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 1995. Kemudian pada tahun yang bersamaan, saya mendapatkan izin dari Ibu Direktur untuk melanjutkan pendidikan yang waktu itu disebut alih status atau mahasiswa transfer ke sarjana lengkap, yaitu S1 di Universitas Sriwijaya, bergabung dengan angkatan 89, kemudian kita mengikuti pendidikan sampai tamat di tahun 94 Desember yudisium dan wisuda pertama di Indralaya tahun 95 pada bulan Januari. Kemudian di situ mengalami suatu perjalanan karir saya dari seorang instruktur, kemudian menekuni terus sampai dengan selesai dan adanya izin untuk mengajukan pengalihan status. Pada tahun 97 saya mendapatkan SK untuk perubahan status menjadi golongan 3B sebagai tenaga dosen. Jadi dari instruktur menjadi dosen. Tahun 2000, Profesor Yohandri melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 jurusan Kimia Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2003. Setelah menyelesaikan pendidikan S2-nya, beliau kembali ke Polsri dan dipercaya untuk mengemban berbagai tugas tambahan di manajemen dan struktural Polsri. Dan kita melanjutkan lagi di Unpad dengan beasiswa PPPS. Jadi kita melanjutkan sampai studi selesai itu di Universitas Padjadjaran. Pada tahun 2004 saya selesai dan kembali lagi ke Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada waktu itu sudah terjadi perubahan dari Politeknik Universitas Sriwijaya menjadi Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian pada tahun 2004 kita bergabung kembali dan di situ saya bertemu dengan direktur baru setelah Ibu Marlisnar, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri, Magister Manajemen, yang menugaskan saya untuk bergabung di manajemen. Pertama kali itu adalah bergabung di DULAIC, ya, Development Undergraduate, yang ditugaskan sebagai asisten direktur 1 bidang akademik dari tahun 2004 sampai dengan 2007. Kemudian dari 2007 sampai dengan 2008 saya ditugaskan sebagai Direktur Eksekutif DULAIC
Kemudian perjalanan karir berikutnya adalah 2008 sampai dengan 2012 saya dipercaya oleh Bapak Direktur Raden Kusumanto untuk bertugas menemani beliau pada bidang Wakil Direktur Kerjasama atau waktu itu Wakil Direktur 4 sampai dengan tahun 2012. Tahun 2012, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2017. Dan tahun 2023 ini beliau berhasil meraih guru besar dalam bidang ilmu energi dan lingkungan. Dari perjalanan 2012 itu, di tahun 2012 saya melanjutkan lagi studi untuk melanjutkan program S3 yang saya lanjutkan di Teknik Pasca Sarjana yang berada di Universitas Sriwijaya sampai dengan tahun 2017 saya menyelesaikan studinya. Kemudian dari perjalanan itu kemudian sampai dengan guru besar itu kurang lebih 5 tahun ke depan. Di tahun 2023 saya memperoleh SK dari Bapak Nadiem Makarim sebagai guru besar yang baru saja saya terima. Dalam perjalanan karir saya untuk mencapai guru besar itu bukanlah suatu tujuan utama, karena pada saat saya bekerja itu adalah komitmen pada saat melakukan pekerjaan, di mana tugas dosen itu adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pendidikan, tentunya saya melaksanakan tugas wajib saya untuk mengajar di kelas, di laboratorium, dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan jurusan, sehingga saya laksanakan dengan tuntas. Kemudian ada 2 kegiatan lagi, yaitu melakukan penelitian dan pengabdian. Alhamdulillah saya termasuk suka dengan melakukan kegiatan penelitian, seperti pada saat setelah saya menyelesaikan studi, yang saya ikuti adalah beberapa program hibah penelitian yang pada umumnya bersumber dari dana kementerian. Seperti salah satunya yang tempat saya belajar awal itu adalah di TPSDP dan Dulai, di mana di situ banyak sekali hibah yang menawarkan kita belajar untuk bagaimana cara menulis dan meneliti dan berkompetisi. Setelah itu saya mengajukan ke pusat, hampir setiap tahun itu ada kegiatan yang diberikan oleh pusat atas penelitian yang saya lakukan. Selain itu, untuk pekerjaan penelitian yang saya lakukan sejak saya kuliah magister, saya mulai menekuni di bidang elektrokimia. Itu adalah ketertarikan saya di bidang sensor, di mana sensor itu ada bagian terkecilnya itu adalah sumber deteksi yang menggunakan suatu polimer khusus sebagai selektif ionnya. Nah, dari situ saya melakukan penelitian bertahap dengan mengajukan pengembangan yang lebih lanjut, sehingga saya memiliki roadmap penelitian itu. Sejak selesai magister, saya menekuni bidang elektrokimia dan lingkungan, termasuk juga sekarang saya mulai mengembangkan energi terbarukan, karena posisi home base di TPS saya di sini, sehingga dituntut juga mengembangkan ilmu yang sudah ada. Pemanfaatan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang telah disiapkan, yaitu kita telah disiapkan oleh Bapak Direktur Dr. Ahmad Taqwa di bidang penelitian khususnya, di mana setiap dosen ada berkesempatan untuk melakukan penelitian yang bersumber dana dari institusi selain dari kementerian. Penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri maupun secara kolaborasi, sehingga memunculkan suatu sinergi di antara penelitian dengan berbagai macam bidang ilmu terapan. Selanjutnya dari hasil ini kita juga bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk PKM, di mana hasil yang diharapkan adalah terbentuknya suatu publikasi baik nasional maupun internasional, sehingga Polsri ke depan mendapatkan suatu rekognisi internasional di bidang tridharma perguruan tinggi. Diharapkan dengan pengukuhan guru besar ini dapat menginspirasi dan memotivasi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kemajuan bangsa dan negara.